Udah ya? Oh udah. Bentar. Tenang ya, ini bukan iklan ya, ini cuma Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan masih membahas animasi Donghua Wudong Qiankun atau Martial Universe ke season keempat. Kita recap pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya. Pada pelatihan di Prasasti Bela Diri Manifestasi, Lin Langtian dan Lindong berhasil mendapatkan gulungan teknik seni bela diri tingkat manifestasi. Lin Langtian dan yang lainnya melanjutkan perburuan harta karun di istana bawah tanah sekte kuno. Lin Langtian diam-diam mengambil kantong semesta yang berisi penuh dengan pil nirwana. Penjaga istana yang bernama Tianze berusaha merebutnya kembali, namun benda tersebut justru jatuh ke tangan Lindong. Semua orang berhasil keluar kecuali Lindong yang harus berhadapan melawan penjaga istana tersebut. Beruntung, Master Kuno Pelahap muncul dan meyakinkan si penjaga istana untuk melepaskannya, karena Lindong sudah ia pilih sebagai penerusnya. Setelah keluar dari monumen kuno Dauhang, tujuan Lindong berikutnya adalah mencari simbol pelahap di sekte boneka tersembunyi. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghua-nya secara langsung, karena konten kali ini pasti akan mengandung banyak spoiler ya. Terserah lah kalian mau nonton di mana. Yang penting kalian harus nonton terlebih dahulu, baru balik lagi ke sini untuk melihat banyak detail yang kalian lewatkan. Oke, kita akan langsung masuk ke ceritanya. Pada bagian awal memperlihatkan Tengsa, pemimpin sekte boneka tersembunyi yang sedang keluar dari tempat pengasingannya. Berdasarkan dari auranya, kini Tengsa telah berhasil mencapai ranah manifestasi tingkat 7 tahap akhir. Meski selama ini sudah bekerja keras, ia tetap tidak mampu membuka harta karun sekte kuno yaitu simbol pelahap. Namun, sekarang ia telah mencapai ranah manifestasi tahap akhir, sehingga ini adalah waktu yang tepat untuk kembali mencobanya. Jika bisa memahami misteri sekte kuno, maka sekte boneka tersembunyi pasti akan mendominasi seluruh wilayah benua Douhi. Maksudnya dinastian. Dengan demikian, ia memerintahkan para bawahannya supaya memanggil seluruh tetua sekte cabang untuk kembali ke markas pusat dan bersiap untuk membuka segel pelahap tersebut. Sin kemudian beralih ke tempat Lindong, yang mana ia telah menyelesaikan kultivasinya dan melatih api spiritualnya. Lagi-lagi Lindong terus berlatih ya, supaya dia semakin kuat. Di samping itu, Xiaode masih berupaya untuk menyempurnakan inti monster naga kelelawar darah kuno yang sebelumnya telah ia serap, sampai kemudian auranya buar meledak dan muncul bayangan sesosok manusia rubah dari sisa ledakan tersebut. Setelah menghilang, Xiaode menghampiri Lindong untuk memberitahu jika sosok tersebut adalah wujud dirinya sebelum ia kehilangan kultivasi. Jadi sebelum ini dikutuk jadi rubah, si Xiaode ini dulu adalah petarung yang gak ada obat pokok. Dan apabila kultivasinya telah pulih, maka ia kembali ke wujudnya tersebut, yang GG bangau itu. Di tengah perbincangan, Xiaoyan tiba-tiba mengaum keras. Wow! Untuk menunjukkan bahwa kekuatannya telah meningkat lagi. Xiaode tidak menyangka kalau Xiaoyan si harimau bodoh tersebut juga memandatkan inti monster naga kelelawar darah kuno. Tetapi jangan lupa, ini semua berkat kebaikan dari dirinya. Jadi si Xiaode ini tetap nggak mau kalah ya. Sontak, Xiaoyan tidak terima dan menantang Xiaode untuk bertarung. Lindong melerai keduanya, karena mereka harus berangkat ke kota Dagui untuk mencari petunjuk mengenai keberadaan simbol pelahap di sekte boneka tersembunyi yang pernah diambil oleh pemimpin Tengsa pada 3 tahun yang lalu. Nah, jadi kalau kalian lupa, Tengsa ini dulu pernah masuk monumen kuno Dauhang dan mengambil simbol pelahap. Tapi dia bukan pewarisnya, dia nyolong aja tapi ya nggak bisa membuka apa-apa. Nah, sekarang Lindong harus pergi ke sana untuk mengambilnya karena dia sudah dinobatkan menjadi pewaris. Oke, lanjut. Keesokan paginya, diperlihatkan Tengle yang sedang mencoba jurus barunya yang ia dapatkan dari ruang bela diri Prasasti Sekte Kuno, yaitu tekniknya bernama Teknik 9 Bayangan Ungu Kehancuran. Tetua Huagui memuji kehebatan Tengle. Padahal teknik ini masih berada di tahap awal kultivasi, namun daya serangnya sudah cukup kuat. Suatu saat teknik ini pasti akan menjadi sangat luar biasa. Nah, untuk tingkatan-tingkatan di donghua ini, kalian bisa tengok season 1 yang juga sudah tersedia di
di channel saya. Kamu lihat aja itu di playlist Martial Universe season pertama. Nah, itu sudah dijelaskan tingkatan-tingkatannya ya. Jadi harusnya kalian udah nggak bingung lagi. Kita lanjut. Satu hal yang Tengle sesalkan adalah ia gagal mendapatkan seni bela diri manifestasi seperti Lindong. Jadi dia gagal ya, dia itu nggak sehebat Lindong. Karena dia bukan MC dan dia juga bukan dari sekte yang gimana-gimana. Tapi meski begitu, menurut tetua Huagu, Lindong pasti sudah mati di monumen Kuto Dauhang. Apabila masih hidup, ialah yang akan membunuhnya untuk membalaskan kematian putranya yang bernama Huazong. Nah, ini juga nyambung dengan cerita di season sebelumnya ya, di mana putranya si orang ini dia tuh dibunuh sama si Lindong karena memang putranya itu songong. Lanjut, Tengle menyampaikan bahwa saat itu 4 klan besar telah menemukan istana bawah tanah sekte kuno. Namun mereka gagal mendapatkan harta karun karena dijaga oleh orang yang sangat kuat. Maka dari itu, nanti saat monumen kuno terbuka lagi, tetua Huagu akan meminta pemimpin Tengsa untuk mengumpulkan para petarung terhebat supaya bisa menemani tetua Tengle untuk berburu harta karun lagi. Jadi nggak nyerah ya, dia tetap stay, pokoknya harus dapat harta karun. Nah, jika mereka berhasil mendapatkan harta tersebut, maka sekte boneka tersembunyi miliknya akan melampaui 4 klan besar dari dinastian. Tak berselang lama, Tuan Tengle mendapatkan surat dari pemimpin Tengsa. Jadi Tengsa ini adalah ayahnya ya, ayahnya si Tengle, yang memintanya untuk memerintahkan tetua Chaozen kembali ke markas pusat karena dalam waktu 10 hari ia akan mengumpulkan semua orang di sekte untuk membuka segel harta karun dari prasasti sekte kuno Kota Dauhang. Nah, jadi semua orang-orang hebat di klannya itu akan dikumpulkan untuk mencoba membuka segel dari sekte kuno Kota Dauhang. Meskipun mereka itu bukan pewarisnya, mereka coba aja dobrak itu ya. Tapi kelihatannya sih percuma ya. Oke, lanjut. Di tengah pembicaraannya, salah seorang bawahan menghampiri Tengle untuk menginfokan bahwa Lindong sedang menunggunya di depan gerbang sekte. Tengle tentu begitu terkejut ya, setelah tahu jika Lindong ternyata masih hidup. Ia meminta tetua Huagu supaya secepatnya mengumpulkan orang untuk menghabisinya. Sementara di luar gerbang, Lindong berulang kali meneriaki Tengle. Tak berselang lama, gerbang akhirnya terbuka. Terlihat Tengle yang ditemani oleh tetua Huagu beserta belasan anggota sekte boneka tersembunyi. Lindong meminta maaf karena pasti Tengle merasa kecewa setelah mengetahui jika dirinya ternyata tidak mati di monumen kuno Kota Dauhang. Dia masih sehat walafiat. Tengle tidak habis pikir, bisa-bisanya Lindong datang sendirian sama saja dengan menghantarkan nyawa ini. Setelah ia membunuhnya, wah pede banget ya dia ini, bisa ngalahin MC kita. Ia akan mendapatkan boneka simbol tingkat tinggi dan seni bela diri manifestasi. Sementara tetua Huagu mengajukan dirinya untuk menghadapi Lindong, mengingat ia masih punya dendam pribadi. Dan benar saja, setelah beberapa kali beradu senjata, tetua Huagu berhasil dipukul mundur. Dalam hati, Lindong mengungkap kekhawatirannya kepada Xiode dan Xiaoyan yang menyusup ke dalam sekte boneka tersembunyi. Namun ia harus tetap fokus menjalankan tugasnya untuk mengalihkan perhatian demi mencari keberadaan simbol pelahap. Jadi si Lindong ini buat keributan, sementara dua rekannya itu, si binatang yang gak bisa akur itu, menggeledah seisi sekte itu untuk mencari harta karun yang disembunyiin. Ketika Lindong dan tetua Huagu masih saling bertarung, Xiode dan Xiaoyan sedang menelusuri aula sekte boneka tersembunyi. Mereka cari-cari tuh di situ. Di saat yang sama, Mu Xianxian, si cewek cantik ini, menerima kabar dari bawahannya bahwa Lindong sedang membuat kekacauan di kota Daogi, tepatnya depan gerbang sekte boneka tersembunyi. Ia kemudian menceritakan hal ini kepada ketua sekte Iblis Agung, yaitu ayahnya sendiri yang bernama Mulei. Mulei pun merasa tertarik untuk ikut menyaksikan pertarungan Lindong karena ia ingin melihat seberapa hebat sih kemampuan bocah ini. Sin beralih ke tempat Lindong, di mana tetua Huagu benar-benar ia buat babak belur. Cuma omdo ya ternyata ini. Orang-orang mulai membicarakan tentang Lindong. Selain dulu berhasil mengalahkan Wang Yan, Lindong juga pernah mengalahkan tetua sekte pedang kuno yang bernama Guyan ya. Kalian tontonlah season-season sebelumnya. Nah, di sisi lain, Mulai pemimpin sekte Iblis Agung nampak begitu terkejut setelah tahu jika tetua Huagu tidak sanggup mengalahkan Lindong. Mu Xianxia menilai kalau kultivasi Lindong sepertinya memang sudah meningkat pesat.
Di saat yang sama, Tengle meminta Tetua Huagu untuk mundur. Ia tidak ingin nama sektenya semakin dipermalukan olehnya. Nah bener kan, dia itu gak jelas. Ia mengecam Lindong yang sudah berbuat seenaknya, membuat kekacauan di tempatnya. Namun Lindong justru menantang Tengle untuk mengeluarkan semua triknya, sehingga pertarungan di antara mereka pun tidak terelakkan. Menurutnya tidak perlu sampai memakai seni bela diri manifestasi hanya untuk melawan orang kayak gini. Menanggapi hal itu, Tengle pun memerintahkan Tetua Huagu dan para bawahannya supaya mengaktifkan formasi iblis boneka Yin untuk menghabisi Lindong. Mulai begitu kagum dengan kemampuan Lindong yang mampu memperkuat tubuhnya sampai seperti ini. Menurutnya kekuatannya sudah setara dengan sekte iblis agung. Sebaliknya, ia menilai bahwa Tengle sedang panik sampai harus menggunakan formasi tersebut yang sangat menguras tenaga. Mu Xianxian sebenarnya berniat ingin membantu Lindong karena mengingat ia adalah teman lamanya. Namun si ayah menolak karena ini adalah urusan antara Lindong dengan sekte boneka tersembunyi, jadi sebaiknya jangan ikut campur. Meskipun sudah digempur puluhan serangan sekaligus, Lindong masih sanggup untuk bertahan. Dan sebaliknya, salah satu bawahan Tengle keluar dari formasi akibat kelelahan. Namun Tengle tidak peduli dan tetap memaksanya untuk kembali mengaktifkan formasi karena bagaimanapun juga Lindong harus mati di tangannya. Lindong menggunakan perisai tubuh Halilintar Giok untuk memperkuat tubuhnya. Sementara di aula sekte boneka tersembunyi, Xiaoyan memberitahu Xiaode bahwa ia belum menemukan petunjuk apapun. Sampai kemudian Xiaode secara tidak sengaja melihat rune aneh di kursi singgasana. Setelah menyentuhnya, muncul jalur rahasia di bawah kursi yang mengarah ke ruang bawah tanah. Mereka lalu berpencar untuk memeriksa setiap ruangan. Setelah berkeliling, Xiaoyan menemukan satu ruangan aneh sehingga ia mengajak Xiaode untuk memeriksanya. Dari luar, Xiaode merasa ruangan ini tidak seperti tempat penyimpanan harta karun. Namun tiba-tiba pintu terbuka dan muncul kobaran api. Xiaode menduga kalau ini adalah jebakan sehingga ia mengajak Xiaoyan untuk segera meninggalkan tempat ini. Sementara itu di waktu yang sama, Lindong berhasil bertahan dari formasi iblis boneka Yin tanpa terluka sedikit pun. Sementara para anggota sekte boneka tersembunyi telah benar-benar kehabisan tenaga. Mu Xianxian menilai jika kali ini sekte boneka tersembunyi sudah tidak ada harapan. Tetapi ayahnya justru berpendapat jika hasil pertarungan ini masih belum ditentukan ya. Karena keduanya ini kayak masih belum mengeluarkan potensi terkuatnya gitu. Di tengah pembicaraan mereka, muncul ledakan api dari aula sekte boneka tersembunyi yang kemudian disusul dengan kedatangan Xiaode dan Xiaoyan. Xiaode mengajak Lindong untuk segera pergi karena di tempat ini tidak ada simbol pelahap. Gak tahu ya, mungkin udah disembunyikan di suatu tempat atau bagaimana. Jadi usaha mereka ini kayak sia-sia gitu. Namun sebelum pergi, tiba-tiba muncul Tetua Cao Zhen yang ternyata tadi keluar dari ruang pengasingan. Tetua Cao Zhen kemudian mengatakan, setelah mengasingkan diri selama 1 tahun, berani-beraninya ada seorang bocah yang mengacau di sektenya. Lindong begitu terkejut setelah mengetahui jika aura kekuatan Tetua Cao Zhen berada di ranah manifestasi tingkat 7. Tengle menghampiri Tetua Cao Zhen untuk memberitahunya mengenai Lindong yang telah berkali-kali mencari masalah dengan sekte boneka tersembunyi dan merebut boneka simbol tingkat tinggi milik sekte mereka. Tetua Huagu juga mengutarakan seluruh keluh kesahnya. Lindong adalah orang yang telah membunuh putranya, Huazong. Ia juga dihajar sampai babak belur. Untuk itu ia memohon supaya Tetua Cao Zhen bersedia membalaskan dendamnya tersebut. Namun di sini lucu ya. Alih-alih membantu, Tetua Cao Zhen justru menyerap kekuatan spiritual Tetua Huagu sampai kering karena sekte boneka tersembunyi tidak membutuhkan orang lemah. Setidaknya kematian ini masih berguna menurutnya. Setelah menyerapnya sampai kering, Cao Zhen meminta Tetua Tengle agar tidak perlu cemas karena ialah yang akan menangani Lindong. Mulai baru tahu jika Cao Zhen si pembantai sebenarnya berada di kota Daogi. Bisa dikatakan bahwa Cao Zhen ini adalah orang yang paling kejam di sekte boneka tersembunyi karena selalu melakukan hal-hal buruk untuk sektenya. Termasuk seperti ini.
dia itu anggota sekte, tapi bukannya melindungi anggotanya, malah menyerap kekuatan anggotanya sampai kering. Kejem banget kan? Dulu sendirian, Chozen juga pernah membantai sebuah sekte yang bernama Sekte Guoyuan, dan sejak saat itu dia mendapatkan julukan sebagai si pembantai. Jadi sudah jelas ya, kali ini kayaknya Lindong benar-benar dapat masalah besar. Xiaode juga menyadari jika Lindong bukanlah tandingan tetua Chozen. Jadi ia menyarankan ketika ada kesempatan, menurutnya lebih baik melarikan diri saja. Tapi sebaliknya, Lindong yang merasa tertantang berapi-api, justru ingin beradu kekuatan karena teringat dengan Lin Langtian yang berada di level yang sama dengan orang ini, yaitu ranah manifestasi tingkat 7. Jadi sebelum melawan Lin Langtian nih, Lin Langtian kan kuat banget tuh. Kekuatannya kurang lebih sama kayak orang ini. Jadi buat pemanasan, Lindong kalau orang ini aja nggak bisa dikalahkan, gimana dia mau ngelawan Lin Langtian? Nah, mungkin gitu mikirnya Lindong. Xiaode pun hanya bisa pasrah. Namun ia tidak ingin disalahkan sebab ia sudah memperingatkan Lindong. Lindong meminta Xiaoyan mundur karena ia sendirilah yang akan menghadapi tetua Chozen. Meskipun Lindong menggunakan teknik kekuatan mental Yuan, tetapi tetua Chozen berhasil mematahkannya dengan sangat mudah. Kemudian tetua Chozen menyerang balik dengan teknik 9 langkah pengguncang langit yang seketika itu juga menjatuhkan Lindong dan juga berniat ingin menyerap kekuatannya sama kayak rekannya tadi. Setelah puas menyaksikan pertarungan mereka, mulai mengajak Mu Xianxian pulang karena pertarungan telah berakhir. Udahlah pulang aja, kayaknya udah nggak seru. Begitu mungkin pikirnya. Mu Xianxian mencoba membujuk ayahnya agar bersedia membantu Lindong. Jika Lindong selamat, maka mungkin saja dia bisa berguna bagi sektenya suatu saat nanti. Nah ini nggak tahu ya, si Mu Xianxian ini kayaknya memang menaruh hati sama Lindong. Makanya dia mau ngebantu kan, padahal kan nggak ada hubungannya ini. Justru malah nambah masalah kalau dia bantu Lindong. Sekte boneka tersembunyi akan nyerang sektenya dan kedua sekte yang harusnya nggak musuhan jadi musuhan kan. Tak berselang lama, muncul ledakan energi yang berasal dari api spiritual Lindong. Tetua Chozen memujinya karena di usia yang semuda ini Lindong telah mempunyai api spiritual. Lindong pun menghargai pujiannya. Untuk menghadapi orang hebat seperti Tetua Chozen, tentu saja ia harus menyiapkan teknik tersembunyi. Lindong lanjut memberikan kejutan dengan teknik barunya yang bernama teknik kurungan jari surgawi kehancuran besar, satu jari pengurung langit dan bumi. Walaupun telah berupaya menahan serangan tersebut sekuat tenaga, tetua Chozen tetap tidak mampu menghalaunya sehingga ia pun harus menerima kekalahannya. Nah ini sombong di awal, akhirnya kena batunya kan. Xiaode meminta Lindong supaya berhenti berurusan dengannya karena yang terpenting saat ini adalah cari keberadaan simbol pelahap. Namun, Lindong mempunyai rencana lain, yaitu ia ingin menjadikan Tengle sebagai sandera karena ia ingin menanyakan beberapa hal tentang simbol tersebut. Dengan luka yang cukup parah, tetua Chozen keluar dari reruntuhan untuk melanjutkan pertarungan mereka. Namun Lindong nampaknya sudah nggak mood ya, karena ini orang lemah tapi sosokan. Ia menolaknya dan berharap bisa bertemu lagi di lain hari. Mulai merasa takjub dengan Lindong yang benar-benar telah mengacaukan sekte boneka tersembunyi seorang diri loh. Dengan ini sekte iblis agung berkesempatan untuk menguasai kota Dagui. Sementara itu Lindong membawa Tengle ke sebuah tebing jauh dari perkotaan. Tengle kemudian mempertanyakan alasan Lindong menangkapnya. Tindakan ini kan sama halnya dengan menyinggung sekte boneka tersembunyi. Di sini Tengle yang ketakutan berjanji bahwa sektenya tidak akan mencari masalah lagi dengan Lindong, asalkan Lindong ini bersedia membebaskannya. Dengan santai Lindong mengungkapkan bahwa ia sudah menyinggung sekte boneka sejak awal, sejak ia membunuh Huazong putra dari tetua Huagu. Dan sekarang tujuannya membawa Tengle adalah ingin mendapatkan informasi mengenai sekte boneka tersembunyi. Meskipun Tengle menolak untuk buka mulut, tetapi Lindong bisa menggunakan salah satu teknik spiritual untuk langsung melihat ingatan seseorang. Namun setelah digunakan, targetnya akan kehilangan akal sehat alias gila. Takut dengan ancaman tersebut, Tengle pun mulai buka mulut. Ia pun menceritakan bahwa 3 tahun yang lalu, saat sekte boneka tersembunyi membuka monumen kuno kota Dauhang, ayahnya memang pernah mendapatkan sebuah harta karun
Dan sekarang benda itu berada di kota boneka tersembunyi. Kebetulan 10 hari lagi ayahnya akan menggabungkan kekuatan semua anggota terkuat untuk membuka benda tersebut. Shiode menyampaikan meskipun ia tidak tahu sekuat apa segel yang ditanamkan oleh Master kuno pelahap, namun benar-benar bahaya jika sekte boneka tersembunyi sampai berhasil membuka segel dari simbol pelahap. Lindong ingin tahu berapa orang di sekte boneka tersembunyi yang telah mencapai ranah manifestasi tingkat 7. Tengle mengatakan kalau ayahnya dihitung, maka totalnya ada 3 orang. Setelah mengetahui hal itu, Lindong meminta Tengle untuk menyerahkan seni bela diri tingkat 9 yang pernah didapatkannya dari monumen bela diri penciptaan sekte kuno. Di saat yang sama, Tetua Chosen sedang menemui pemimpin Tengsa untuk mengakui kesalahannya karena gagal melindungi Tuan Muda Tengle. Tengsa tidak habis pikir bisa-bisanya Chosen kalah dari seorang bocah yang kekuatannya hanya berada di ranah penciptaan Ki. Belum tahu kalau bocahnya itu Lindong. MC kok dilawan. Chosen mengakui kesalahannya yang meremehkan kekuatan musuh. Namun, ia pasti akan membunuh Lindong dan menyelamatkan Tuan Tengle. Salah seorang tetua mengusulkan akan mengirim orang-orang terkuat di dalam sekte untuk mencari keberadaan Tuan Tengle. Namun, pemimpin Tengsa tidak ingin masalah putranya yang menjadi sandera Lindong tersebar. Dapat dipastikan Lindong bukanlah petarung biasa karena sebelumnya sanggup mengalahkan Tetua Chosen seorang diri. Sekarang ia pun juga belum tahu apa tujuan Lindong yang sebenarnya. Terlebih lagi, hari untuk membuka segel harta karun sekte kuno semakin dekat sehingga mereka tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun. Untuk berjaga-jaga, ia memerintahkan seluruh bawahannya supaya lebih waspada dan memperketat penjagaan. Sementara di olah sekte Iblis Agung, pemimpin Mulai sedang menerima laporan dari bawahannya bahwa di kota boneka tersembunyi tidak ada pergerakan dan hanya menambahkan penjaga di dalam kota. Mereka nggak tahu ya rencananya kalau mau membuka segel itu. Musiansen merasa ada yang janggal, padahal Tengle adalah anak tunggal, tetapi beliau, pemimpin Tengsa, sama sekali tidak peduli dengan keselamatan putranya yang sedang diculik oleh Lindong. Pasti ada tujuan yang lebih besar yang sampai merelakan putranya diculik begitu saja. Kemungkinan besar di kota boneka tersembunyi ada sesuatu yang lebih penting daripada Tengle. Nah, ini masih belum tahu ya mereka kalau sekte boneka tersembunyi itu punya harta karun yang belum bisa dibuka. Setelah mendengar hal itu, pemimpin Mulai memerintahkan untuk mengumpulkan semua petarung di ranah penciptaan Ki tingkat 6 ke atas karena mereka akan pergi ke kota boneka tersembunyi. Ia ingin memastikan secara langsung sebenarnya apa sih yang terjadi di sana. Di saat yang sama, Lindong pun juga dalam perjalanan menuju markas utama sekte boneka tersembunyi. Nah, kayaknya bakalan seru ya. Orang-orang ini akan berkumpul. Kita lihat seberapa kuat Lindong untuk memperebutkan boneka tersembunyi. Untuk memperebutkan harta karun kuno pelahap tersebut. Karena kan Lindong sudah dipilih jadi pewarisnya. Kemungkinan sih bisa ya, tapi kita nggak tahu caranya itu nanti bagaimana. Kita saksikan saja ya.